Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wabil khusus untuk orang-orang yang mencari ilmu, terutama para santri, harus diperhatikan agar kalian menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Agar kita semua yang mengajarnya, yang belajarnya, ya, yang menyampaikannya, yang mendengarkannya, semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Di antara yang paling beratnya siksaan kelak di akhirat adalah orang yang punya ilmu tapi tidak manfaat ilmunya untuk diri pribadinya, ya. Itu sanksinya berat, siksaannya kelak di akhirat, ya. Maka kita sekalian bukan hanya kita mencari ilmu, tapi berharap kita mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, anak-anak dengerin, ya, dengerin, ya, resapi, ya, amalkan, ya. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Dalam kitab kitab Ta'lim Muta'allim halaman 24, cetakan Darul Hijrah. Di kitab saya cetakan Darul Hijrah. Kenapa ini harus ditekankan? Karena banyak orang yang punya ilmu tapi sedikit orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, yang berilmu tuh banyak, apalagi sekarang. Ya, banyak orang punya ilmu tapi dia kelakuannya nggak beda seperti orang yang tidak punya ilmu. Tidak beda seperti orang bodoh. Engkau boga ilmu tapi kelakuan nutu boga ilmu. Nah ini dia ini punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Ya, tadi dijelaskan, ya, yang paling berat siksaan kelak di akhirat orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat untuk diri pribadinya. Ini bahaya, ya, bahaya. Ini kita harus koreksi diri, ya. Apakah kita setelah kita belajar hadir majelis ilmu, bagaimana, ya, akhlak kita, hati kita, ibadah kita, kita koreksi, ya. Jangan sampai kita mendapat ilmu tapi bukan mendapat keuntungan keselamatan dunia dan akhirat, sebaliknya mendapatkan kerugian, celaka dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasulullah SAW ini yang pasti ilmunya bermanfaat, ya, tapi beliau meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jaga kami, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Yaitu karena tidak membuahkan amal. Ilmunya hanya di lisan, di lidah, tidak sampai hati ilmunya. Ilmunya tidak sampai kepada hati, hanya ada di lidah. Pandai berucap, pandai berbicara, tapi tidak pandai di dalam beramal. Nanti anak-anak santri, perhatikan ini kalian, ya. Kalian ngaji, perhatikan ini. I'lam, ketahuilah oleh engkau, kata ulama, bi anna talibal ilmi, akan sesungguhnya orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang mencari ilmu. Amin. Dan ilmu ini
ilmu agama itu adalah warisan para nabi, warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun warisan duit mah parebut teu. Kolot urang ngawariskeun duit insyaallah parebut. Bahkan kadang-kadang pasek osok aya nu pasek kitu. Ya. Jadi teu akur adi lanceuk silih gorengkeun inna lillahi. Ini fitnah dunia itu seperti itu. Ujian ya. Kadang masalah tanah adi lanceuk padahal jadi silih gorengkeun, jadi kita silih tanya naudzubillah tsumma naudzu. Padahal saudara kandungnya sendiri, saudara kandung sendiri. Sampai terjadi seperti itu urusan dunia ya. Maka dunia ini kata dijelaskan di dalam keterangan asharu min saharati fir'aun. Dunia ini lebih bahaya daripada tukang sihirnya Fir'aun. Sehingga bisa jadi sama orang tuanya sendiri, sama ibunya sendiri bermusuhan gara-gara urusan dunia, urusan uang, urusan tanah, kakolot sorangan. Tapi kan nyeri, tapi kak ngadakwa nungtut inna lillah wa inna ilaihi. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Nah ilmu ini adalah warisan para nabi, warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan warisan ilmu yang bermanfaat nanti akhlaknya seperti akhlaknya para nabi. Dia mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya baik, hatinya baik, berkah mendapatkan warisan dari orang-orang yang baik. Siapa? Para nabi. Al ulama warathatul anbiya, kata Rasulullah SAW. Ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah ahli warisnya para nabi. Coba kita renungkan sedikit sebentar. Ahli waris itu pasti orang-orang yang dekat, bukan orang yang jauh. Laras teu. Urang boga anak, budak urang teh di mana urang maot, urang boga harta banda, turunna ka saha? Ka anak urang. Artinya orang yang dekat dengan yang memiliki itu warisan. Orang yang dekat. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu warisan para nabi, kita hubungan kita akan dekat dengan para nabi. Amin. Khususnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoyong cakar sareng jungjunan boro warisanana. Boro naonna? Naon warisanana? Ilmu yang bermanfaat sok boro ku sararea. Boro ku sararea. Ya. Ilmu adalah warisan para fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu, semua para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilma. Para nabi semua mewariskan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya kita harus beruntung. Kita harus gembira, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Setiap pagi kami semua dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang kita dapatkan setiap saat, setiap waktu ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena sadayana, jadi orang yang mendapatkan warisan pasti orang-orang yang dekat dari orang yang memiliki itu warisan. Tidak mungkin orang yang jauh. Orang boga anak, orang boga anak, gaduh. Kita punya anak, punya istri, punya orang tua, kita mati, pasti itu harta benda kepada anak, istri dan orang. Padahal tetangga lah loba adu kecil orang. Terus tuh, nah tuh kebagian dan jauh minangkana. Nah, itulah gambarannya.
Ya, kita ini semakin kita terus mendapatkan ilmu, insya Allah akhlak kita semakin mendekati kepada orang-orang yang mewariskan itu ilmu, yaitu para akhlak kita menjadi baik, ya, akhlak kita menjadi baik, berubah hidup kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk kita. Itu berkah ilmu. Maka jangan kita tinggalkan majelis ilmu, cuman seueur gogodana, banyak godaannya untuk mendapatkan ilmu. Waduh, perang dulu ya, setiap pagi kita perang, ini ulah isuk deui atau bapak gitu, terus itu tidak henti-hentinya kita berperang dengan nafsu kita, dengan setan yang menggoda kita agar kita tidak mendapat ilmu. Bi anna talibal ilmi, akan sesungguhnya orang yang mencari ilmu, bangun, orang yang mencari, khususnya nih santri-santri kalian perhatikan ya. La yanalu, tidak akan mendapatkan itu talibul ilm al ilma, akan ilmu, wala yantafi'u, dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan, mengambil kemanfaatan itu talibul ilm bihi, dengan itu ilmu, illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan menghargai terhadap ilmu tersebut. Yang pertama, modal untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat, modal untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yang pertama harus ada di dalam hati kita penghargaan terhadap ilmu tersebut. Kudu nganggap mahal karena ilmu, kudu nganggap agung karena ilmu, kudu ngagungkeun karena ilmu. Itu yang pertama itu ya, sehingga hati kita gembira ketika mendapatkan ilmu. Orang di mana menang duit atau itu hati orang pan itu atau ya gol ya bisnis teh atau payu dagang atau itu, nah kade karena ilmu, nah menang ilmu hari-hari siga nu teu atoh, nah kadenya. Nah ini harus diisi hati kita ketika kita belajar, melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu dengan kegembiraan hati ya. Hati kita harus gembira, penuh dengan penghormatan, penghargaan terhadap ilmu ya. Bagaimana cara menghargai ilmu? Didengarkan ya, direnungi, dicatat, ditulis, dihafalkan, diingat terus itu ya. Yang pertama dengan mengagungkan ilmu. Jadi ilmu yang kita kaji harus kita rasakan penghargaan di dalam hati kita. Hargai ilmu, muliakan ilmu ya, dukung ilmu, bantu untuk menyebarkan ilmu. Kalau kita mampu dengan harta kita untuk mengagungkan ilmu, tempat kita jadikan untuk mengagungkan ilmu ya. Apa saja, kesehatan kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk mengagungkan ilmu agama. Kemudian wa ahlihi, dan ahlinya ilmu, yaitu para ulama. Tanpa kita, kalau kita tidak menghargai para ulama, sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak menghargai ilmu, sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Tidak bisa dipisahkan ini ya. Yang pertama harus menghargai, mengagungkan ilmu. Yang kedua harus menghargai, memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu. Muliakan para ulama, siapapun mereka ya, siapapun mereka. Jika mereka ulama, punya ilmu, kita wajib menghargai mereka. Jika ingin ilmu kita bermanfaat ya, itu baik guru kita atau bukan guru kita, tapi mereka adalah ulama Allah, wajib kita menghargai mereka, wajib kita memuliakan mereka, wajib kita mencintai mereka
Muliakan mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, baik ketika hidupnya atau setelah meninggalnya. Bagaimana setelah meninggal? Kita datangi, kita ziarahi mereka para ulama itu. Yang ketiga, wa ta'zimil ustadzi wa tauqirih, dan menghargai, memuliakan guru yang mengajar kita. Nanti anak-anak hati-hati, muliakan guru kamu, siapapun guru kamu yang mengajarkan ilmu kepada kamu, itu guru kamu. Ngerti? Jangan kalian menyepelekan terhadap guru kalian, siapapun mereka, ya. Guru yang mengajarkan kita, siapapun mereka, dimanapun mereka, atau orangnya ya di bawah kita, bahkan anak kita sendiri, andai kata mengajarkan kepada kita, itu guru kita, ya. Itu Abu Ya radhiyallahu anhu, beliau punya ayah yang bernama Kiai Haji Muhammad Azhari radhiyallahu anhu. Itu ayahnya sendiri ngaji kepada anaknya, nggak gengsi. Mun urang kumaha? Rada mikir heula kudu gaji ka budak sorangan ya. Padahal belat orang deh. Nah, iya. Sombong itu namanya. Ketika kita punya anak kita ngajar kita, itu anak guru kita. Kita wajib memuliakan orang guru kita. Nanti anak-anak hati-hati deh. Kalian setiap yang mengajar kepada kalian, siapapun ya, yang mengajarkan alif ba ta sa, mengajarkan iqra, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kalian, itu guru kalian, wajib kalian menghargainya, wajib kalian memuliakannya. Ini tugas seorang talibul ilmi. Kalau orang yang mencari ilmu ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ke atas ada ya. Jadi modalnya adalah 3 hal. 3 hal ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, menghargai ilmu, mengagungkan ilmu. Yang kedua, menghargai, memuliakan ahli ilmu. Yang ketiga, menghargai, memuliakan orang yang memberi ilmu, yang mengajarkan kita. Jangan